Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi menjelang siang 25 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan 29 September 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Jabal Syuhada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat pada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema dari kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-12, dan setiap kali kajian di Balikpapan saya akan selalu membahas kitab Riyadhus Shalihin, meskipun tidak runut sesuai dengan urutan di dalam kitab, tetapi senantiasa insyaallah ta'ala di masjid-masjid yang saya mengisi kajian, kita ambilkan temanya dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan kali ini yang dipilih adalah bab yang ke-12. Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, babul hathi alal ziyadi minal khairi fi awakhiril umur. Bab perintah untuk menambah amal kebaikan di akhir umur. Bab perintah untuk menambah
amal kebaikan di akhir umur. Bab ini, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah seorang manusia apabila sudah di akhir umurnya, maka sangat diperintahkan untuk memperbanyak amal ibadah. Dan timbul pertanyaan, kapankah akhir umur manusia? Jawabannya adalah tidak ada yang mengetahui secara pasti di setiap orangnya akhir umur manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Yang artinya seseorang tidak mengetahui apa yang akan dia perbuat besok hari. Dan seseorang tidak mengetahui di bumi manakah dia meninggal. Surat Luqman ayat 34. Secara umum manusia tidak mengetahui kapan akhir umurnya. Secara umum manusia tidak mengetahui kapan akhir umurnya. Akan tetapi secara umum pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa umur umatnya sangat jarang lebih daripada 60 sampai 70 tahun. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku tidak lebih dari 60 sampai 70, dan sangat sedikit dari mereka yang lebih dari itu. Berdasarkan gabungan antara dua dalil ini, surat Luqman ayat 34, manusia tidak mengetahui di manakah dia meninggal, kapankah dia meninggal. Dan berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, umur umatnya tidak melebihi dari 60 sampai 70 tahun. Sangat sedikit yang lebih daripada itu. Maka kita gabung bahwa kebanyakan umur manusia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lebih daripada 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali yang lebih daripada itu. Maka apabila seseorang sudah berumur 40 tahun, berarti dia sudah di akhir umurnya. Apabila seseorang sudah berumur 40 tahun, berarti dia sudah di akhir umurnya, di sepertiga yang ketiga dari umurnya. Inilah yang dimaksud di dalam bab yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, al-hath 'ala al-izdiyad fi minal amal fi awakhiril umur. Perintah untuk menambah amal kebaikan di akhir umur. Akhir umur yang dimaksud adalah secara umum, yaitu dari umur 40 sampai ke atas. Maka nanti kita akan baca seseorang apabila sudah sampai kepada umur 60, maka tidak ada lagi uzur bagi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tema ini terkhusus bagi yang berumur 40 tahun. Dan juga para pemuda-pemuda yang masih mau menuju dari umur belasan, 20-an, 30-an menuju kepada 40-an. Tema ini ditujukan kepada
mereka-mereka tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang 40 tahun dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Mungkin agak merapat sedikit yang di sebelah sana, biar kawan-kawan bisa masuk. Saya berdoa kepada Allah agar di Balikpapan ada masjid besar 40 kali 40. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi akan ada. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Ibunya mengandungnya sampai menyapihnya 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddah. Lihat. Sampai apabila dia telah dewasa. Dewasa maksudnya di sini adalah umur 15 tahun. Ketika dia sudah baligh. Wa balagha 40 sana. Dari umur 15 sampai umur 40 tahun. Itulah masa muda. Masa untuk beramal dan masa untuk mendidik diri mempunyai kebiasaan-kebiasaan baik. Karena kalau sudah berumur 40 tahun, maka dia sudah mendapatkan bentuk dirinya, susah untuk dirubah. Dan ini saya katakan kepada adik-adik saya yang berumur 30-an, 20-an, pada anak-anak saya yang berumur belasan. Kalau sudah umur 40 tahun, maka susah untuk berubah. Ada pepatah Arab mengatakan, ala laitas syabab ya'udu yawman fa sa'ukhbiru bima fa'ala al-mashib. Alangkah indahnya kalau seandainya masa muda kembali satu hari saja, maka aku akan beritahukan apa yang dilakukan oleh uban-uban pada diriku. Maka di sini Allah menyebutkan wa balagha 40 sana, dan sampai kepada umur 40 tahun. Umur 40 tahun umur diutusnya para nabi alaihi wassalatu wassalam mengemban risalah. Karena disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, mengapa disebutkan umur 40 tahun? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir Qur'anil Azim, tanaha aqluhu wa kamula fahmuhu wa hilmuhu. Puncak akal sampai kepada umur 40 tahun. Pemahaman dan tingkat kesadaran dirinya sampai kepada umur 40 tahun. Wa yuqal, nih perhatikan yang saya katakan tadi. Dan dikatakan innahu la yataghayyar ghaliban amma yakunu alaihi ibnul arba'in. Sesungguhnya seseorang tidak akan berubah. Kebanyakan tidak berubah ketika dia sudah berumur 40 tahun. Makanya yang membentuk diri adalah umur kita dari mulai kita beranjak baligh. Dari mulai 13, 14, 15 baligh, kemudian 20-an, 30-an. Itulah bentuk, itulah waktu-waktu untuk membentuk diri. Ya. Kalau seandainya ada orang antum melihat memakai peci misalkan, ketika dia sudah tua memakai pecinya begini. Ya. Karena memang dia
sudah seperti itu. Kalau sudah tua umur 40-an ke atas, dia memang sudah seperti itu. Tidak berubah kebanyakan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga di sini oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah sebuah riwayat, yaitu dari Al-Qasim bin Abdurrahman. Beliau bercerita, qultu li Masruq, aku berkata kepada Masruq. Masruq seorang tabi'i, muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, mata yu'khadhu ar-rajul bi dhunubihi? Qala idza balaghta al-40 faqad hadarak. Kalau seandainya seseorang sudah sampai umur 40, maka hati-hati. Karena yang mempunyai kebiasaan baik sampai umur 40, dia akan terus mempunyai kebiasaan baik tersebut. Yang mempunyai kebiasaan buruk sampai umur 40, dia akan terus seperti itu. Saya beberapa hari yang lalu ketika dari Banjarmasin ke Balikpapan, saya melihat ada orang berumur mungkin separuh baya seperti yang saya sebutkan, umur 40. Dari mulai saya duduk sampai saya mendarat, orang di samping saya tersebut nonton film anime. Padahal sudah berjenggot, padahal sudah berumur. Kenapa itu susah hilang? Karena memang loyangnya, bentuk kuenya sudah seperti itu. Maka sekarang bagi yang terutama saya katakan 15-an, belasan, 20-an, 30-an, waktunya untuk membentuk diri dengan sebaik-baiknya, memiliki kebiasaan-kebiasaan baik yang itu akan dia dapatkan kelak kalau sudah berumur 40. Imam Ibnu Katsir tadi mengatakan, innahu la yataghayyaru ghaliban. Dia tidak akan berubah. Kebanyakan kalau sudah umur 40 tidak akan pernah berubah. Amma yakunu alaihi ibnul arba'in. Kalau seandainya dia sudah berumur 40 tahun, yang tontonannya baik-baik, maka saat umur 40-an ke atas dia akan menonton yang baik-baik. Yang tontonannya dari umur 15 sampai umur sebelum 40 yang baik-baik, nanti 40 ke atas dia akan nonton yang baik-baik. Yang mempunyai kebiasaan baca Quran sebelum umur 40, dia di umur 40 akan senantiasa menikmati kebiasaan membaca Al-Qur'annya saat umur 40 ke atas. Maka tidak heran para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada orang yang berumur 40-an, kemudian dia masih bekerja, tetapi dia bisa menghatamkan sekian kali dalam sebulan, sekian kali di dalam setahun, karena memang itulah bentuk dirinya yang sudah dia biasakan dari mulai kecil. Ini rahasia mengapa Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala pada tersebut. Salah satunya adalah syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memetik hasilnya nanti ketika berumur 40 tahun. Begitulah bentuk dirinya. Begitulah kebiasaan matanya, kebiasaan lisannya, kebiasaan telinganya. Yang di umur belasan, 20-an, 30-an biasa dia berzikir, niscaya umur 40-an tidak lepas lisannya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa dia umur belasan, 20-an, 30-an senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, maka di umur 40-an dia semakin menikmati bakti tersebut, semakin menjadi-jadi di dalam dirinya berbakti kepada kedua orang tuanya tersebut. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi yang umurnya belasan, 20-an, 30-an, carilah kebiasaan-kebiasaan baik, kebiasaan-kebiasaan baik. Lalu Ustaz yang sudah umur 40-an, kami mengenal dakwah ini umur 40-an Ustaz, dan memang benar yang Ustaz katakan,
kebiasaan buruk itu sulit hilang. Kalaupun hilang sehari, maka sepekan datang lagi. Maka jawabannya nanti kita akan dapati disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat dari Al-Hafidh Abu Ya'la Al-Musili rahimahullah. Qala haddatsana Ubaidullah Al-Qawariri, telah meriwayatkan kepada kita Ubaidullah Al-Qawariri. Qala haddatsana Azrah bin Qais Al-Azdi, telah meriwayatkan kepada kita Azrah bin Qais Al-Azdi, wa kana qad balagha 100 sana. Dan Azrah bin Qais Al-Azdi ini sudah sampai umurnya 100 tahun. Qala haddatsana Abu Hasan As-Saluli anhu wa zadani qala Muhammad ibn Amr bin Uthman an Uthman anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azrah bin Qais Al-Azdi yang sampai 100 tahun tadi telah meriwayatkan kepada kami Abu Hasan As-Saluli. Kemudian ia berkata, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Amr bin Uthman. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-'abdul muslim idza balagha 40 sana khaffafa Allahu hisabah. Seorang hamba muslim jika sudah sampai kepada 40 tahun, maka Allah akan meringankan hisabnya. Wa idza balagha 60 sana razaqahu Allahul inabata ilaih. Kalau seandainya dia dari umur 40 tahun tersebut dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kepada umur 60, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bentuk kepada dirinya untuk senantiasa sangat taat kepada Allah. Maka jangan heran antum melihat kakek-kakek yang memang dia dari umur 40 sudah ahli ibadah, di umur 60-nya dia bagaimanapun pergi ke masjid. Dan subhanallah, saya pernah punya pengalaman ini di Masjid Nabawi. Waktu itu kita sedang libur kajian bersama Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, ahli hadis, alim min ulama'i baqiyatis salaf, ulama-ulama yang tersisa dari ulama-ulama salaf. Kalau seandainya sudah mendekati waktu ujian di kampus, maka beliau meliburkan majlisnya. Kalau seandainya beliau meliburkan majlisnya, beliau senantiasa di saf pertama di Masjid Nabawi. Dahulu kita masih muda, saf pertama di Masjid Nabawi. Tidak seperti sekarang di sekat-sekat. Kalau syekh kita di saf pertama, maka kita pun akan ikut-ikutan tinggal di situ, di saf pertama, berlomba-lomba. Dan suatu saat saya di saf pertama, kemudian ada seorang tua renta, subhanallah. Suatu saat saya di saf pertama, seorang tua renta, mungkin dari Pakistan. Kemudian orang ini kalau ingin sholat, dia senantiasa pakai tongkat. Senantiasa pakai tongkat. Padahal sudah sangat tua renta. Dia berdiri sambil menggetar. Kemudian menunggu waktu iqamah, dia menyenggol saya. Dan dia berbicara dengan bahasa Urdu. Saya tidak faham, tetapi maksudnya faham. Maksudnya kalau saya tidak mempunyai pendengaran yang baik. Kalau, lihat subhanallah ya para ikhwan, kalau seandainya iqamah, tolong beritahu saya. Kalau seandainya imam takbiratul ihram, tolong beritahu saya. Kalau seandainya imam bergerak, tolong beritahu saya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat takbiratul ihram, maka saya beritahu, beliau tidak mau duduk. Padahal seperti beliau punya uzur untuk duduk. Tapi begitulah, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam hadis ini. Wa idza balagha 60 sana razaqahu Allahul inabah ilaih. Kalau seandainya orang dari mulai 40 sampai 60 diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika umur 60 Allah akan memberikan rezeki kepada dia untuk inabah, kembali kepada Allah, menikmati hasil ibadah dia. Demi Allah, saya waktu itu melihat orang tersebut bergetar untuk berdiri. Lalu saya berpikir, bagaimana
akhir hidup kita. Apakah bisa kita pertahankan di dalam ketaatan atau masuk ke dalam jurang kemaksiatan? Terutama di zaman sekarang, sedikitnya teman, banyaknya maksiat, sedikitnya teman dalam kebaikan, mudahnya bermaksiat saat sendirian. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa idza balagha 70 sana ahabbahu ahlas sama. Kalau sudah berumur 70 tahun di dalam ahli ibadah, maka penduduk langit menyukainya. Wa idza balagha 80 sana thabbatallahu hasanatihi wa maha sayyi'atihi. Kalau sudah umur 80 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya dan menetapkan kebaikan-kebaikannya. Wa idza balagha 90 sana ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Kalau sudah sampai umur 90 tahun, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua berawal dari masa muda. Nasha'a fi ibadatillah. Dia tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada tema kita, bab al-hath 'ala al-ziyad min al-khair fi awakhir al-umur. Perintah untuk memperbanyak, menambah amal kebaikan di akhir umur. Dan khusus Syekh kami, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, sebelum beliau akhirnya tidak mengisi lagi di Masjid Nabawi, setiap kali di sab pertama yang ada di dalam benak beliau, di dalam kehidupan beliau adalah sab pertama, sampingnya pasti ada penyimak Al-Quran. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, antum boleh kaya, antum boleh mendapatkan semuanya di dunia, akan tetapi seseorang belum beruntung kalau seandainya di akhir hidupnya tidak mendapatkan husnul khatim. Saya ulangi, seseorang boleh kaya, seseorang boleh mendapatkan dunia dan seisinya, tetapi dia dinyatakan belum beruntung kalau seandainya di akhir hidupnya dia tidak menjadi ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita di zaman yang penuh dengan sedikitnya teman-teman yang saleh, banyaknya godaan terutama bermaksiat saat sendirian. Maka ini memerlukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu poin tentang akhir umur yang dimaksud. Kemudian poin yang kedua dari tema ini, mengapa Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan al-ziyad minal khair fi awakhir al-umur, untuk menambah amal kebaikan di akhir umur. Karena akhir umur adalah standar penilaian. Catat baik-baik itu. Akhir umur adalah standar penilaian. Seseorang dinyatakan sudah mengenal dakwah, bukan itu standarnya. Tetapi standarnya adalah setelah mengenal dakwah, dia semakin taatkah, semakin lezatkah dia beribadah kepada Allah, semakin bertambahkah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal dakwah ini bukan hanya sekedar penampilan berbeda, kemudian circle pertemanan berbeda. Tidak. Mengenal dakwah ini maksudnya adalah kita semakin baik, terutama saat di rumah, saat sendirian, bukan saat kumpul-kumpul bersama. Saat sendirian, ada perkataan yang menarik dikatakan oleh para ulama salaf tentang kemunafikan. Tadi malam saya bahas di Samarinda tentang kemunafikan. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, la takun waliyan lillahi fil alaniyah
wa aduwahu fi as-sir. Jangan engkau menjadi wali Allah saat di tengah orang banyak. Terlihat saleh, terlihat ahli ibadah, terlihat menjaga mata dan telinga, akan tetapi menjadi musuh Allah, lancang terhadap Allah saat di sendirian, saat rahasia, saat tidak ada yang melihat kecuali Allah dan dua malaikatnya. Maka sekali lagi saya katakan para ikhwah, akhir umur hiyal ibrah. Akhir umur adalah yang menjadi sandaran dan patokan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan tergantung pada akhirnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Sesungguhnya seseorang beramal layaknya amalan para penghuni ahli surga, akan tetapi sudah tertulis di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala dia menjadi penghuni neraka. Maka akhirnya di akhir hidupnya dia mengamalkan amalan penghuni neraka. Akhirnya dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pelajaran menarik dari hadis ini adalah di dalam salah satu lafaz dari hadis ini, fima yabdu linnas, dia mengamalkan amalan penghuni surga sebagaimana yang dilihat oleh manusia. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai seseorang terlihat saleh di hadapan manusia, tetapi iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul." Mereka menyembunyikan dari manusia, takut ketahuan manusia. Bahkan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin berkata, sebagian orang di zaman sekarang saking bermaksiatnya dia sendirian, kadang-kadang dia tutup kamarnya, kemudian datang kucing, bukan manusia. Dia benar-benar takut karena kucing tersebut. Lihat bagaimana hinanya orang munafik yang beriman hanya saat di hadapan manusia, tetapi menjadi musuh Allah saat sendirian. Mereka menyembunyikan dari manusia, tidak menyembunyikan dari Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala bersama mereka di setiap malamnya. Maka sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dari tema ini kita ambil pelajaran bahwasanya al-ibrah hiyal khawatim, yang menjadi ukuran adalah akhir hidup. Kalau seandainya ada orang dari mulai umur 15 tahun kafir, kemudian sampai kepada umur 59 tahun, 364 hari dia kafir. Kemudian di umur hari pertama dari umur 60-nya dia masuk Islam, dan setelahnya dia mati, maka dia yang jadikan ukuran adalah akhir hidupnya. Al-ibrah bil khawatim, yang menjadi ukuran adalah akhir hidupnya. Makanya para ulama salaf mengatakan, di antaranya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, qulubul abrar muta'alliqun bil as-sawabiq. Hati orang-orang yang abrar, yang baik-baik, yang saleh-saleh, senantiasa terpaut dengan apa yang telah Allah tetapkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Selalu berpikir para ikhwah, saya kesini, apa yang harus saya kerjakan? Jangan-jangan saya mati di sini. Pantaskah saya mati di sini? Bagaimana dan apa yang saya kerjakan di sini? Terus hatinya terpaut dengan
apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di hari kiamat di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Ini poin yang kedua. Jadi poin yang pertama dari tema adalah bahwa yang dimaksud dengan akhir umur adalah umur 40-an ke atas. Dan berarti tema ini menjadi penyemangat bagi orang-orang yang berumur 40-an agar senantiasa memperbanyak amal saleh, dan juga menjadi penyemangat bagi yang baru berumur belasan, 20-an, 30-an agar mempunyai kebiasaan, sehingga nanti ketika berumur 40 dia akan memetik kebiasaan tersebut. Wallahi, saya katakan para ikhwah yang adik-adik saya umur 30-an, 20-an, wallahi, billahi, tallah, demi Allah, demi yang menciptakan langit dan bumi, umur 40-an adalah hasil kebiasaanmu saat engkau berumur belasan, 20-an, 30-an. Tidak akan bisa dirubah dengan banyak, baik apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan. Kebiasaan-kebiasaan malam hari tidak akan pernah bisa berubah banyak, sebagaimana yang disebutkan tadi dalam pepatah, ala laitas syabab ya'udu yawman fasaukhbiru bima fa'ala al-mashi. Alangkah indahnya masa muda kembali, walau hanya satu hari, aku akan beritahukan apa yang sudah dilakukan oleh uban-uban ini. Wallahi para ikhwah, tidak akan pernah berubah. Yang malas baca Quran, maka umur 40-an ke atas dia pasti pemalas baca Quran. Yang tidak pernah tahajud 15, umur belasan, 20-an, 30-an, jangan pernah berharap bisa bertahajud dengan baik dan benar saat berumur 40-an ke atas. Karena seseorang ketika umur 40-an ghaliban la yataghayyar, kebanyakan tidak berubah kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dalil. Qala Allah taala, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi wa man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Yang artinya, bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian dengan sebuah umur yang kalian mengingat di dalamnya apa yang kalian ingat, dan telah datang kepada kalian peringatan. Maksud dari ayat ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, maka semestinya dia berpikir bahwa umur yang sudah dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dia telah gunakan untuk apa? Di ayat ini sebenarnya adalah untuk bermuhasabah diri. Untuk bermuhasabah diri. Apa yang sudah saya lakukan dengan umur ini? Makanya waktu itu saya katakan dalam status yang saya bikin, sulit orang kalau seandainya hidupnya, saya menyebutkan kata-kata jenggot itu maksudnya adalah orang ini sudah berumur. Orang ini sudah berumur. Sulit untuk mempertanggungjawabkan kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau lewatkan dari waktumu ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan tentang waktu kita, dan waktu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai hatta yus'ala an umrihi fima afna. Tentang umurnya dia habiskan untuk apa? Apakah dia habiskan untuk game, untuk nonton anime? Padahal apalagi dia sudah mengenal dakwah.
Orang yang mengenal dakwah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sangat bakhil terhadap ilmunya, terhadap waktunya. Tidak ada waktu-waktu sekarang untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Karena sebelum dia mengenal dakwah, waktunya sudah dia gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan di sini saya ingin memberikan nasihat. Nasihat baik bagi jamaah ataupun para ustadznya. Sebagian kadang-kadang para ustadz dengan dalih ingin merambah jamaah dari jamaah lain selain di masjid. Akhirnya para ustadz turun gunung, berdakwah di kafe-kafe, berdakwah di gym-gym, berdakwah di lapangan-lapangan, berdakwah di komunitas-komunitas reading, biker, kemudian dan seterusnya. Itu salah satu adalah tujuannya mungkin untuk berdakwah. Akan tetapi para ikhwah, kadang-kadang tetaplah majelis ilmu. Tidak bisa disamakan nongkrong di kafe dengan majelis ilmu. Dan ini saya kurang setuju. Seseorang untuk terlalu lama-lama duduk di kafe-kafe, apalagi sampai pembuatan video. Dan kita tahu bagaimana cara membuat video, lama. Kadang ambil 1 take, 2 take, 3 take. Maka saya nasihatkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke majelis ilmu. Tempat-tempat komunitas-komunitas yang di tempat situ dia mungkin menganggap dirinya majelis ilmu, bukan majelis ilmu yang hakiki. Itu hanya sekedar motivasi. Majelis ilmu yang hakiki adalah majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan kitab, dibacakan ayat suci Al-Quran, hadis Rasul, belajar pelan-pelan. Muridnya harus sabar dengan gurunya. Diterangkan di situ perkataan para sahabat, para tabi'in, pelan-pelan belajar. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya katakan bahwa nasihat bagi para jamaah juga agar senantiasa menggunakan waktunya untuk hadir ke majelis ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkar. Bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian apa yang kalian ingat dari umur-umur tersebut. Umur kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seseorang semestinya mempunyai sikap untuk mengetahui apa yang dia sudah dapatkan dari umur yang dia lalui selama ini. Terus dia berpikir, ketika saya berumur 15-an sampai 18-an, umur SMA, apa yang sudah saya dapatkan? Apa yang sudah saya lakukan? Ketika dia berumur 20-an sampai 30-an, apa yang sudah, prestasi ibadah apa yang sudah saya lakukan? Dan tadi pagi saya ngasih nasihat di Masjid Al-Amin Samarinda. Nasihat tentang konsep hidup seorang muslim di dunia. Pendek angan dunia dan selalu berpikir bagaimana beruntung di akhirat. Itu konsep hidup seorang muslim. Pendek angan dunia dan bagaimana selalu berpikir bagaimana bisa beruntung, selamat, sukses di akhirat. Orang kalau seandainya sudah berpikir seperti ini, maka ayat ini masuk. Surat Fatir ayat 37 masuk. Yaitu dia akan menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Dia akan terus muhasabah terhadap dirinya. Dan dia mempunyai target. Target bulanan dia, target tahunan dia. Dia mempunyai target untuk hal tersebut.
Jangan dibiarkan percuma. Lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'." Aku tidak pernah menyesal terhadap sesuatu apapun yang hilang dari diriku. Ya, jangan pernah menyesal terhadap sesuatu apapun yang hilang dari diri kita. Nadami ala yaumin gharabat fihi syamsuh, naqasa fihi ajali, wa lam yazid fihi amali. Seperti penyesalanku terhadap suatu hari, yang hari itu mataharinya terbenam, kemudian berarti umurku bertambah, tapi amalku tidak bertambah. Ini adalah penyesalan yang sangat luar biasa dari diri seorang muslim. Penyesalan saat waktunya terbuang percuma untuk hanya sekedar scroll, untuk hanya sekedar stalking, melihat. Sangat, apalagi yang dilihat adalah hal-hal yang dosa dan maksiat. Penyesalan yang sangat semestinya harus dia sesali, lebih daripada penyesalan uang. Sebagian orang kalau kehilangan uang, maka dia akan sangat menyesal. Tapi ketika dia kehilangan kesempatan beramal saleh, dia tidak menyesal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kebiasaan beliau setiap kali sholat jenazah, maka beliau setelah selesai sholat jenazah beliau pulang, tidak mengantarkan jenazah tersebut ke kuburan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ala janazah falahu qirat." Barang siapa yang mensolati jenazah, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Wal qirat mithlu Uhud. Dan 1 qirat itu seperti gunung Uhud. Kemudian beliau mendapatkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shalla 'alal janazah falahu qirat wa man tabi'ahu falahu qiratan." Barang siapa yang mensolati jenazah, maka baginya mendapatkan pahala 1 qirat. Siapa yang mengantarkan jenazah sampai dikuburkan, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Laqad aktsara 'alaina Abu Hurairah radhiyallahu anhu." Sungguh Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah terlalu berlebihan terhadap hadis tersebut. Kita tidak pernah melakukan seperti itu. Maka beliau mengutus seseorang untuk bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah benar hadis tersebut? Barang siapa yang menyolati jenazah sampai menguburkannya, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Laqad sadaqa Abu Hurairah radhiyallahu anhu." Sungguh benar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar ketika mengetahui hadis tersebut benar, beliau menyesal telah melewatkan kesempatan-kesempatan untuk beramal saleh. Beliau mengatakan, "Laqad farratna fi qararita katsira." Sungguh berarti selama ini kita menyia-nyiakan bergunung-gunung pahala. Semestinya hidup seorang muslim seperti itu. Dia senantiasa untuk urusan dunianya pendek angannya, tetapi untuk urusan akhiratnya senantiasa dia panjang angannya, dan senantiasa dia tahu bahwa tidak boleh untuk perlahan-lahan dalam urusan akhirat. Harus dia gunakan waktunya sebaik-baiknya. Di zaman yang kita disuguhkan pemandangan membuat kita akhirnya senantiasa membuang-buang waktu. Ya, senantiasa membuang-buang waktu. Pernah nggak kita berpikir dulu sebelum ada media sosial, tahun 2000-an misalkan, tahun apalagi 90-an, apa yang kita kerjakan? Tidak ada sesuatu yang melalaikan ini, membuat seseorang rebahan. Nanti kadang-kadang dia tersenyum sendiri. Bahkan Syekh Abdul Razak sampai mengatakan bahwa ada orang yang tidur dengan HP-nya, sampai dia dan di dalam tidur tersebut dia melihat yang haram. Subhanallah, pemandangan yang sangat keji.
tidur dalam keadaan melihat yang haram. Dan berarti yang saya pikirkan ketika beliau mengatakan seperti itu, berarti beliau yang saya tahu jauh dari media sosial. Berarti sampai berita itu kepada beliau, sampai keadaan seperti itu di zaman sekarang kepada beliau. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa seseorang harus muhasabah dirinya. Sekarang nih saya umur 20-an, apa yang sudah saya dapatkan? Tidak, kita jangan sampai tertipu dengan didikan media sosial. Yang sekarang, saya kemarin melihat ada orang diwawancarai, berapa umurnya mas? 20. Berapa gaji pertama? 500 juta. Kemudian ada di media sosial juga, sebagian orang mengatakan, umur berapa engkau mendapatkan 1 miliarmu? Umur berapa engkau mendapatkan 1 miliarmu? Ketika umur 20, 25. Yang ada di dalam benak anak-anak di zaman sekarang, generasi Z, generasi Alpha adalah dunia. Dunia saja. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aturan dibalik. Ketika umur 20, apa yang sudah engkau dapatkan dari prestasi-prestasi agama? Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang hal-hal yang lahir dari perkara dunia, tetapi mereka lalai tentang akhirat. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah atau Qatadah bin Da'amah As-Sadusi ahli tafsir, beliau mengatakan terhadap ayat tadi, surat Ar-Rum ayat 7. Wallahi la balagha min ahadihim, demi Allah, saking mahirnya mereka perkara dunia, sampai-sampai salah seorang di antara mereka yaqlibud darahim ala dhufrih, dia meletakkan koin-koin dinar dan perak di atas kukunya. Maksudnya dia pegang dengan tangannya tanpa ditimbang. La akhbaraka biwazni, dia akan memberitahukan kepada engkau berapa berat dari timbangan koin emas dan perak tersebut. Saking mahirnya perkara dunia. Walakin la yuhsinu an yusalli, tapi dia tidak bisa sholat dengan baik dan benar. Dan diperhatikan di tengah masyarakat ada keluarga-keluarga yang seperti itu, sangat jauh dari agama. Antara kehidupannya dengan agama seperti ada dinding tembok yang besar. Nggak paham sama sekali agama. Yang ada dalam benaknya hanya dunia-dunia saja. Maka sekali lagi saya katakan, ayat tadi surat Fatir ayat 37 menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya umur yang kita diberikan oleh Allah harus yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kita harus mengingat apa yang sudah kita lakukan nih. Prestasi ibadah apa yang sudah saya lakukan nih. Dan setelah mengingat, jangan tunggu-tunggu. Harus memperbaiki diri. Kalau seandainya ada yang teledor, ada yang melalaikan kewajiban, melanggar larangan, harus memperbaiki diri. Ya. Yatadzakkar fihi man tadzakkar. Dia mengingat apa yang sudah dia perbuat, prestasi ibadah apa yang sudah dia lakukan. Di dalam hartanya, prestasi apa ibadah yang dia lakukan. Dalam dirinya, prestasi ibadah apa yang dia sudah lakukan. Harus ada target di dalam hidup. Di saat sebagian anak-anak kita dicekoki, kalau umur 20-25 belum memiliki tabungan 100 juta, insecure dia. Dia merasa dirinya tidak sukses, malu ketemu orang. Itu yang diajari media sosial kepada generasi-generasi sekarang. Aturan sebagai seorang muslim yang dia tahu bahwa dunia sementara dan kehidupan akhirat adalah kekal abadi, semestinya dia berpikir, apa yang saya persiapkan untuk kehidupan kelak di sana. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan,
Qala Ibnu Abbas wal muhaqqiqun, Abdullah bin Abbas ahli tafsir dari sahabat Nabi dan para ahli tafsir peneliti mengatakan, ma'nahu awalam nu'ammirkum 60 sanah wa yu'ayyiduhu al-hadits alladhi sanadhkuru insyaallah taala. Bukankah kami telah berikan umur kepada engkau 60 tahun? Jadi maksudnya kalau sudah berumur 60 tahun yang harus dia pikirkan adalah apa nih yang sudah saya dapatkan umur 60 tahun. Itu tafsiran yang pertama. Wa qila ma'nahu 18 sanah. Ada yang mengatakan, bukankah kami telah berikan umur kepada engkau umur 18 tahun. Ya, perhatikan ya adik-adik, yang umur 18 tahun sebelum 20-an tahun. Semestinya umur 18 tahun sudah berpikir, apa nih? Prestasi apa yang sudah saya dapatkan? Berlomba-lomba apa dengan teman saya dalam urusan akhirat yang sudah saya lakukan? Harus punya target. Umur sekian saya harus sudah begini, menghafal Al-Quran sekian. Umur sekian saya harus sudah begini, pergi ke Baitullah untuk berumrah atau berhaji. Umur sekian saya sudah bersedekah sekian dan seterusnya. Wa qila 40 sanah. Nah, ini dia. Umur 40 tahun semestinya dia sudah mulai berpikir. Ya, dan jujur para ikhwah. Ini sekali lagi saya katakan demi Allah, umur 40 tahun sudah berkurang semuanya. Tidak seperti dulu. Ya, tidak seperti umur 30-an, 20-an yang masih kuat, yang masih bisa kemana-mana. Dan memang umur 40-an itu orang sepertinya hanya ingin, ya sudah tempat saya di sini. Kalau dia saleh, rumah, masjid, kerja, kembali lagi. Rumah, masjid, kerja, kembali lagi. Betul bapak-bapak? Seperti itulah umur 40-an. Itu kalau seandainya dia saleh. Tapi kalau seandainya dia tidak saleh, maka semakin menjadi-jadi. Nah, semestinya orang yang sudah berumur 40-an sudah mulai berpikir keras. Apa nih yang sudah saya lakukan selama umur 40-an tahun ini? Pahala apa yang sudah saya kumpulkan? Berapa banyak amal ibadah yang sudah saya lakukan? Berapa dosa yang sudah saya istighfari? Qalahu al-Hasan wal-Kalbi ma Masruq. Yang mengatakan umur 40-an tersebut agar waktu untuk muhasabah adalah Al-Hasan Al-Basri, Imam Al-Kalbi dan Imam Masruq, seorang para tabi'in. Wa nuqila an Ibn Abbas aidan wa naqalu anna ahli al-Madinah kanu idza balagha ahaduhum 40 sanah tabarragha lil ibadah. Lihat. Dan dinukilkan penduduk kota Madinah kalau sudah umur 40-an mereka meluangkan waktunya untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada para ikhwah, sebagian ikhwah yang sudah pensiun kembali. Sudah pensiun itu umur 56, 58, ya. Dulu umurnya 60 pensiun, sekarang 58. Kalau sudah pensiun malah kembali mencari bagaimana saya bisa bekerja kembali. Bagaimana bisa saya dapat freelance kembali? Dan seterusnya. Semestinya kalau sudah umur 40-an, contoh penduduk kota Madinah, tafarragha lil ibadah. Meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ngobrol sama orang yang diluaskan rezekinya dan dia mengenal dakwah, subhanallah. Apa yang Bapak paling rasakan setelah mengenal dakwah ini? Beliau mengatakan hidup jadi mudah, Ustaz. Kenapa? Hidup jadi mudah. Karena apa yang Allah tetapkan itulah yang akan kita dapatkan. Dulu sebelum saya mengenal dakwah, saya penuh ambisius, penuh hasad, melihat kolega, teman sejawat punya mobil segini, saya harus lebih punya. Sekarang tidak. Kita belajar beriman kepada takdir. Kita belajar kesuksesan hakiki adalah di akhirat. Maka akhirnya hidup jadi mudah. Yang paling penting mengumpulkan bekal sebaik-baiknya. Bahkan tadi pagi saya katakan kepada kawan-kawan,
kita ini di dunia para ikhwah seperti orang yang kalau ada peluit bukan peluit. Kalau ada aba-aba untuk bersafar, ayo nih saya siap. Begitulah kehidupan kita. Itu yang dimaksud hidup, prinsip hidup adalah pendek angan dunia dan panjang angan akhirat. Artinya apa? Kalau ini sudah ada sepatu, ada jaket, ada tas. Kapan ada aba-aba safar, saya siap. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Mali walid dunia. Apa hubunganku dengan dunia? Ana karakibin astadhillu tahta syajarah. Aku bagaikan seorang pengembara yang singgah di sebuah pohon. Thumma raha fataraka. Lalu setelah bersinggah sebentar, lalu kembali berjalan dan meninggalkan pohon tersebut. Not make sense, tidak masuk akal kalau seandainya Anda bikin istana di bawah pohon tersebut. Itu bukan tempat tinggal Anda. Dan ini juga perhatian kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang di zaman sekarang terdidik dengan media sosial untuk bersikap cinta dunia. Maka tidak sedikit orang-orang yang bekerja di dalam dunia dakwah mulai mengeluh. Guru ngaji nulis pengeluhannya di media sosial. Maka saya katakan, ya akhi, yang bekerja di dunia dakwah jangan nyari kekayaan di dalamnya. Dia tidak ada kaya di dalam dunia dakwah. Kalau ingin kaya jadi pengusaha. Jangan nulis media sosial, guru ngaji dari 10 tahun, gajinya cuma 1,5 juta, 2,5 juta. Ingin kaya, miliarder, triliuner, jadi apa? Pengusaha. Nggak usah ngeluh. Ngeluh di media sosial. Jangan ngeluh ya akhi. Kenapa? Karena, dan seperti itu, pengeluhan seperti itu biasanya dari orang rumah. Kok kita hidupnya begini-gini aja, Bi? Abi kan sudah ngajar lama, Bi. Kenapa seperti ini? Sudah ganti profesi. Jadi pengusaha. Kaya dia. Nggak usah ngeluh. Ya, nggak usah ngeluh para ikhwan. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, beliau ngajar Al-Quran dari zaman Utsman bin Affan sampai kepada zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Umur 40, selama 40 tahun ngajar. Ngajar Quran tok, nggak pernah ada pengeluhan. Ketika ditanya, ma'aq'adaka ala hadha, kenapa engkau sangat lama dan betah ngajar sampai 40 tahun? Beliau mengatakan, hadzal hadits alladhi aq'adani khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Hadis itu yang membuat aku tetap duduk di majlis ini. Sebaik-baik kalian yang mengajar Al-Quran dan yang belajar Al-Quran mengajarkannya. Orientasinya akhirat, bukan dunia. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke permasalahan tadi bahwa luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berumur 40 tahun. Lebih banyak berzikir, lebih banyak menata diri, lebih melihat aib-aib kita. Ini kurangnya apa nih saya ini? Lebih banyak untuk membaca Al-Quran, lebih banyak untuk sholat, tidak terlalu banyak untuk bergaul. Ini yang saya katakan tadi. Termasuk kritikan yang saya nasihatkan. Dan nasihat ini ya, bukan kebencian, nasihat. Orang itu kalau ngasih nasihat berarti dia menginginkan kebaikan pada orang lain. Bukan malah dibenci, enggak. Berarti menginginkan kebaikan. Nasihat. Ikhwah yang sekarang ngajak ustadznya untuk nongkrong-nongkrong di kafe, hentikan itu. Ngajak ustadz, ayo ustadz ngaji di masjid ustadz. Tempat ngaji di masjid. Ustadz manusia. Terlalaikan. Bisa terlalaikan. Ngajak ustadz-ustadz ke gyms, kemudian ngasih 1 ayat, 2 ayat. Ya, ustadz manusia para ikhwah. Dan saya sudah sering mengatakan,
Antum dicontoh orang banyak. Panutan. Para ustadz itu panutan. Apalagi di zaman media sosial seperti ini kita. Nggak bisa kita mangap sudah. Cek. Ketemu Ustadz Ahmad mangap. Cek. Nggak bisa. Ya. Maka panutan. Para guru itu panutan. Harus benar-benar menjaga marwah ilmu yang dia dapatkan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kalau sudah berumur 40, maka banyak-banyak introspeksi diri. Ini pelajaran dari surat Fatir ayat 37. Baik, kemudian wa qauluhu ta'ala, dan di dalam ayat tadi ada kata-kata wa ja'akumun nadhir. Qala Ibnu Abbas wal jumhur huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qila asy-syai'. Telah datang kepada kalian peringatan. Apa itu peringatan? Ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW sudah memberikan peringatan kepada kalian. Ada yang mengatakan peringatannya adalah uban. Yang sudah mulai tumbuh uban, itu berarti peringatan. Sudah tua, ngaku. Ya? Ngaku. Sudah mulai memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan oleh Imam Ikrimah dan Imam Sufyan Ibn Uyainah rahimahumullahu ta'ala. Nah, jadi sekali lagi ayat yang pertama dibawakan oleh penulis, tujuannya adalah agar kita introspeksi diri. Ini sudah umur sekian, umur 18, mau 20-an, sudah ngapain saya nih? Prestasi ibadah apa yang sudah saya lakukan? Apalagi kalau sudah umur 40-an. Apa yang sudah saya lakukan selama hidup di dunia? Karena tinggal sepertiga lagi. 2/3-nya sudah selesai. Sekarang saya 46, jalan 47. Sebentar lagi. Oh, mati sudah. Wallahi para ikhwah, kalau saya ingin curhat kepada antum, tidak ada lagi cita-cita dunia ini selain ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Semua dunia sudah terasakan rasanya. Makanan, minuman, pakaian, transportasi, apa sudah. Ternyata segitu-gitu saja dunianya. Yang ada dalam benak ini sekarang adalah, apakah saya bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan tauhid? Allahumma amitna ala qawli la ilaha illallah. Ya Allah, matikan kami di atas ucapan la ilaha illallah. Itu saja. Tidak ada yang perlu dibangga-banggakan tidak di dunia ini. Sementara tidak. Dan ada perkataan menarik saya baca dari Fadilat Syekh Al-Allama Al-Imam alim min ulama'i baqiyatis salaf yang masih hidup, Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan, perhatikan perkataan beliau baik-baik, terutama yang tergila-gila dengan dunia, yang selama ini al-inhimam fi amri dunia, dia bela mati-matian untuk perkara dunia, padahal sudah ubanan, padahal sudah berumur, mati-matian untuk perkara dunia, enggak tidur malam, begadang malam untuk dunia. Perhatikan perkataan beliau, sayandamul insan, manusia akan benar-benar menyesal. Amma qarib, sebentar lagi dia menyesal. Hina intaqala minad dari dunya ila daril akhirah. Ketika dia berpindah dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat. Annal mal alladhi at'aba nafsahu min ajli, bahwasanya, ini penyesalannya, bahwasanya harta yang dia letihkan badan untuk mendapatkannya, la yahmilu ma'ahu syai' illa kafan, dia tidak membawa apapun dari harta tersebut kecuali cuma 2 kain kafannya. Itu yang sering dibangga-banggakan oleh manusia, kecuali 2 kain kafannya saja. Tidak membawa apa-apa, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah,
Dia tidak bawa apa-apa, cuma 2 kain kafannya. Gara-gara 2 kain kafan ini kadang-kadang orang tidak sholat. Gara-gara 2 kain kafan ini orang tidak puasa Ramadan. Gara-gara 2 kain kafan ini orang menghalalkan segala cara, membunuh orang, memutuskan rahim, 5 tahun tidak berhubungan dengan rahimnya. Gara-gara cuma 2 kain kafan, berebut harta waris. Dia tidak bawa apa-apa, para ikhwan dirahmati oleh Allah. Bahkan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ketika menyebutkan itu, beliau menggetar suaranya. La yahmilu ma'ahu illa kafan. Tidak akan dia bawa kecuali 2 kain kafannya. Kalau sedang tergila-gila dengan dunia, ya, tanamkan baik-baik di atas dahi kita. Cuma 2 kain kafan. Cuma 2 kain kafan yang akan dibawa dari perkara dunia ini. Selainnya tidak dibawa sama sekali. Tidak akan pernah bisa dibawa. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis membawakan dalil yang pertama, hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dzara Allahu ila imri'in akhara ajalah hatta balagha 60 sana. Yang artinya Allah memberikan uzur kepada seseorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala akhirkan ajalnya sampai 60 tahun. Para ulama mengatakan maksud dari hadis ini adalah Allah tidak memberikan uzur kepada seseorang kalau sudah umur 60 tahun dia masih ahli maksiat. Tidak ada uzur baginya. Kenapa? Al-Quran sudah dia tahu, petunjuk Nabi sudah dia dengar, kajian-kajian sudah dia lewati. Tetapi kalau seandainya dia masih di jalan maksiat, maka Allah tidak beri uzur untuknya. 60 tahun. Nah, ini pelajaran bagi kita agar benar-benar menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya kalau sebelum umur 60 tahun, misalkan ada orang yang meninggal umur 15, 20, Allah kasih uzur kepada dia. Mungkin masih banyak yang dia belum tahu, akhirnya dia bermaksiat. Mungkin masih banyak yang belum dia faham tentang amal ibadah, akhirnya dia bermaksiat dan meninggal di umur muda. Ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah umur 60 tahun, kemudian Allah akhirkan umurnya sampai 60 tahun, akhirnya dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keterlaluan. Ini keterlaluan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan, barang siapa man balagha 60 sana, siapa yang sampai kepada 60 tahun, la hujjata lahu fi adami taubah minal ma'asi. Tidak ada alasan baginya untuk tidak bertobat dari maksiat. Kemudian, nah ini amalannya, Ustaz. Jadi ada seorang yang bertemu dengan Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, seorang tabi'i. Kata Fudail ibn Iyad, "Kam anta?" Berapa umurmu? Kata orang tersebut, 60 sana, 60 tahun umur saya. Kata Fudail bin Iyad, seorang tabi'i, "Idzan anta mundu 60 sana tasiru ila Allah." Kalau begitu, engkau semenjak 60 tahun yang lalu terus berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu orang tersebut berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Fudail bin Iyad bertanya, "Hal ta'rifu tafsir dzalik?" Tahu enggak engkau tafsir kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kemudian orang tersebut berkata, "Fassir lana ya Aba Ali." Berikan kepada kami tafsirannya wahai Abu Ali. Yaitu Fudail bin Iyad. Kata beliau, "Inna lillahi ibadun." Sesungguhnya kita ini adalah hamba Allah. Wa inna ilaihi raji'un muhasabun. Dan kita ini akan dikembalikan kepada Allah untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang ini merasa sedih. Sudah umur 60 tahun. Sudah tercampur macam-macam. Ghibah ada, zikir ya ada.
Harta halal ya ada, harta yang setengah halal, kemudian yang syubhat ada, harta haram juga ada. Bingung, mau ngapain? Mau mulai dari mana nih untuk memperbaiki diri? Nah, ini jawabannya. Ini kuncinya agar apa yang harus kita lakukan kalau sudah umur 40 tahun ke atas, Ustaz? Apa yang harus kita lakukan? Sudah campur semua ini. Ketaatan ya taat, tetapi maksiat jalan terus. Gimana caranya, Ustaz? Apa solusinya? Coba perhatikan hadis berikut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, "Kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma asyakh Badr." Kata Abdullah bin Abbas yang masih muda, waktu itu umurnya belasan tahun. Umar bin Khattab sebagai pemimpin negara pada waktu itu semenjak Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar meninggal, digantikan oleh Umar bin Khattab. Abdullah bin Abbas mengatakan, senantiasa Umar bin Khattab memasukkan aku dengan orang-orang tua yang ikut perang Badar, para sahabat-sahabat tua yang terkenal yang ikut perang Badar, ikut duduk bersama. Dan ini kebiasaan baik dari Umar bin Khattab ketika menjadi pemimpin. Beliau yang menjadikan beliau sebagai penasehat adalah orang-orang berilmu meskipun muda umurnya. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi. Maka sebagian yang hadir dari orang-orang yang tua mendapati sesuatu di dalam dirinya. Kenapa ini anak kecil masih duduk bersama kita? Masih kecil, duduk bersama kita. Lima yadkhulu hadza ma'ana wa lana abna'un mithlah. Wahai Umar, kenapa ini anak duduk bersama kita? Kita pun punya anak seperti dia umurnya. Kenapa duduk bersama kita? Faqala Umar, innahu min haitsu alimtum. Oh, kalian sudah tahu bagaimana kedudukan dia di dalam ilmu agama. Ya. Fada'ani dzata yaumin fa'adkhalani ma'ahu. Suatu hari seperti yang terjadi Asy-Syakh Badar, orang-orang para sahabat yang ikut perang Badar yang tua-tua duduk bersama Umar bin Khattab. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu disuruh duduk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ingin membuktikan bagaimana keilmuan dari anak muda ini. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyurahu. Aku tidak melihat bahwa Umar bin Khattab memanggilku pada hari itu kecuali ingin memperlihatkan kepada para sahabat-sahabat yang tua tentang kedudukanku. Faqala ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang hadir, apa tafsiran kalian dalam surat Al-Fath, surat An-Nasr ayat 1, idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan Allah dan penaklukan. Maka sebagian menjawab, umirna nahmadullaha wa nastaghfiruhu idza nasarana wa fataha alaina. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memuji Allah, untuk beristighfar kepada Allah kalau Allah memberikan kepada kita kemenangan dan memberikan kepada kita penaklukan daerah-daerah. Wa sakata ba'dhum falam yaqul syai'an. Sebagian diam, tidak mau berbicara. Faqala li akadzalika taqulu ya Ibn Abbas. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Abbas, yang mana ini anak muda, ahli ilmu agama. Apakah demikian tafsirannya wahai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, la, tidak demikian penafsirannya. Fama taqul? Kalau begitu apa yang engkau tafsirkan? Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau sudah ada pertolongan dari Allah, penaklukan kota Mekah, maka setelah itu tidak lama lagi Rasulullah SAW akan wafat. Huwa ajalu Rasul sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu qal idza jaa nasrullahi wal fath dzalika alamatu ajalik. Itu adalah ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah memberitahukannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika telah datang pertolongan Allah, penaklukan kota Mekah, maka itulah tanda ajalmu sebentar lagi. Kalau sudah mau meninggal, ini amalannya. Ini yang menjadi inti pembicaraan kita. Memperbanyak amal di akhir hidup. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka ucapkanlah subhanallah
Memuji Allah Rabbmu, beristighfarlah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Surah Al-Fatah ayat 3. Qala Umar radhiyallahu an, ma a'lamu minha illa ma taqul. Rahul Bukhari. Kata Umar bin Khattab, membenarkan apa yang dikatakan dan ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas, aku tidak mengetahui tafsiran ayat tersebut kecuali yang engkau tafsirkan tadi. Artinya tafsiranmu benar. Begitulah yang ditafsiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti intinya, bagi yang sudah berumur 40-an ke atas, amalannya adalah memperbanyak tasbih. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, paling dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Memperbanyak tasbih dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah orang mengucapkan subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali di setiap paginya, ghufirat dzunubuhu walau kanat mithla zabadil bahr, akan diampuni dosanya meskipun seperti buih-buih yang ada di lautan. Subhanallah wa bihamdih. Perbanyaklah mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat yang paling afdal setelah bacaan Al-Quran, paling dicintai oleh Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka perbanyaklah membaca subhanallah. Kemudian beristighfar, mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, atau rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, ataupun membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Perbanyak istighfar. Para ulama salaf mengatakan, ajibtu min qaumin halaku wa ma'ahum najatuh. Aku heran dengan suatu kaum, kenapa dia binasa padahal mereka mempunyai tameng agar tidak binasa. Apa itu tamengnya? Al-istighfar, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena inilah, dan ingat para ikhwah, antum kalau perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah tahun keberapa? Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tahun ke-8 Hijriah sekitar umur 60-an. Berarti amalan orang tua memperbanyak subhanallah wa bihamdik, subhanallah wa bihamdik, Allahumma ighfirli, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Amalan orang yang umurnya di akhir umur, perbanyaklah untuk bertasbih atas Allah dan beristighfar atas dosa-dosanya. Subhanakallahumma bihamdik Rabbana, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Dan itu yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saat ruku dan saat sujud semenjak turunnya ayat ini. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Para ikhwah, ada perkataan menarik, dan ini amalan lisan yang tidak memerlukan uang untuk mengamalkannya, tidak memerlukan tenaga untuk mengamalkannya, tetapi memerlukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan menarik dari Imam Ibn Utsaimin tentang hal ini. Beliau mengatakan, hatta tatayaqqan, sampai engkau yakin, annahu mas'alatu taufiq, bahwa zikir itu adalah permasalahannya petunjuk dari Allah, bahwa zikir itu adalah permasalahan petunjuk dari Allah. Anna dzikra min aisaril a'mal, zikir adalah amalan paling mudah.
la yadhkuruhu illa man waffaqahu Allah. Tapi tidak ada yang berzikir kepada Allah kecuali yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisannya berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dibawakan oleh penulis di sini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla an yamut subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memperbanyak untuk mengucapkan sebelum beliau meninggal, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Kembali kita ke kisah tadi. Kisah orang yang bertemu dengan Fudail bin Iyad rahimahullah. Kata orang tersebut, "Wa mal hilah?" Wahai Fudail bin Iyad, saya sudah umur 60 tahun. Apa usaha saya untuk menghapuskan dosa yang telah lalu, memperbaiki keadaan? Maka beliau mengatakan, ini amalan lain. Ahsin fima baqi yughfar laka ma qad salaf. Perbaiki sisa hidupmu, maka dosa-dosamu yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua amalan di akhir hidup yang sangat luar biasa. Memperbanyak tasbih dan istighfar, kemudian memperbaiki diri dengan memperbanyak ketaatan, niscaya dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Dan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di hadis yang kelima yang terakhir dalam bab ini, penulis mengatakan Rasulullah SAW bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan apa yang dia meninggal di atasnya. Wal insan yamutu 'ala ma 'asha 'alaihi. Dan seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Mudah-mudahan kita diberikan kebiasaan yang baik sehingga kita mati di atas kebiasaan yang baik tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ada waktu 5 menitan, 10 menit. Nah, sepertinya tidak ada. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan. Nah, ada? Silakan. Bagus pertanyaannya. Ini khilaf di antara para ulama. Jadi mungkin yang ibu-ibu, bapak-bapak di belakang tidak mendengar. Apakah bacaan tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli itu dibaca setelah kita membaca subhana rabbiyal azim kalau ruku, atau subhana rabbiyal a'la kalau sujud? Ini khilaf di antara para ulama. Bolehkah menggabungkan bacaan-bacaan ruku dan sujud? Wallahu alam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan baca salah satu di antaranya. Imma membaca subhana rabbiyal azim saja, atau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli saja. Ada sebagian yang lain mengatakan boleh digabung dua-duanya. Tapi yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menggabung bacaan-bacaan tersebut. Tapi kalau untuk doa boleh dibaca. Seperti misalkan ketika seseorang sujud, dia membaca subhana rabbiyal a'la. Baik. Lalu dia berdoa kepada Allah. Seperti misalkan dia membaca Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu wa akhirahu alaniyatahu. Kemudian dia membaca doa sujud yang lain. Allahumma inni laka sajadtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Dan doa-doa sujud yang lain yang dibaca oleh Rasulullah SAW, maka ini boleh untuk dibaca seluruhnya. Tapi untuk bacaan-bacaan itu tidak digabung. Dan ini sebagai ajaran
Jadi gue nasihat, ini sebuah prestasi. Coba ketika kita tadi ada waktu kita untuk memikirkan dari bacaan sholat yang saya sudah hafal dan yang ada hadis-hadisnya, apa yang belum saya hafal. Ini menjadi motivasi seseorang untuk beramal. Bawa buku kecil yang di dalamnya doa-doa dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dari doa-doa Al-Quran dan doa-doa hadis Rasulullah SAW, apa yang belum saya hafal? Semestinya itu menjadi motivasi seseorang untuk menghafalkannya. Intinya para ikhwah, ada umur yang kita gunakan untuk introspeksi diri kita. Prestasi ibadah apa yang sudah saya dapatkan dan sudah saya kerjakan, dan apa yang belum, sehingga kita semakin beramal saleh, terutama di akhir hidup kita. Wallahu a'lam. Ini kiranya yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.